Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa qala habibuna wa qudwatuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Fasadaqallahu wa sadaqar rasul, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang patut kita haturkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam curahan nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk panutan kita bersama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan pahala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua untuk memperbanyak ketaatan kepadanya taala. Di antaranya adalah dengan memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membaca kitabullah. Oleh karena itu, apabila kita lihat riwayat-riwayat menerangkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, beliau sangat intensif di dalam membaca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita semuanya, ketika kita hendak membaca kitab suci kita bersama, yaitu Al-Qur'anul Karim, hendaknya kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, azani Allah wa iyyakum, terkadang timbul pertanyaan, mengapakah sesuatu yang akan kita baca itu adalah sesuatu yang paling baik, yaitu kalamullah, ahsanul hadits, perkataan yang paling mulia, Al-Qur'anul Karim, wa khairul hadithi kitabullah. Lalu mengapakah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan kepada Allah dari setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita ingin memasuki suatu tempat atau daerah yang di situ kita belum kenal, kita belum pernah ke situ, maka menjadi suatu yang lumrah ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Ketika kita berhenti pada suatu tempat yang kita belum pernah berhenti di situ, kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang sempurna dari kejelekan apa yang Dia Ta'ala ciptakan. Tapi mengapakah ketika kita mau membaca perkataan yang paling baik, yang ketika dibaca satu huruf mendapatkan pahala,
kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa iyyakum jami'an. Jawabannya adalah bisa kita lihat pada riwayat ta'awud itu sendiri. Kita mengetahui riwayatnya ada 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Di riwayat yang ketiga ini kita akan tahu rahasianya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, zat yang maha mendengar, maha mengetahui, dari setan yang terkutuk. Berlindung dari apanya setan? 3 hal. Hamzihi, nafkhihi, dan nafsihi. Ada hamas, kemudian ada nafakh, dan juga ada nafakh. Diterangkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan hamasnya setan itu adalah al-mautatu as-sar'ah. Jadi perkara-perkara yang nyeleneh yang ada pada diri kita, fa innahu minasyaiton, itu datangnya dari setan. Lalu yang dimaksud dengan nafakh di situ adalah al-kibr, kesombongan. Fama waqa'a fin nufusi minal kibr fahuwa minasyaiton. Maka apa saja yang ada pada hati kita berupa kesombongan, itu datangnya dari setan. Dan yang terakhir adalah nafas. Apa itu? Yaitu asy-syi'ru al-madhmumah, yaitu syair-syair yang tercela. Dan ini benar sekali. Ketika seseorang tidak minta ta'awud, tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja seharusnya membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling agung kepada Allah, karena 1 huruf dihitung 1 pahala. Niatnya nyeleneh, niatnya tidak untuk Allah, terjangkit riya. Itu semua tipu daya setan. Maka dia harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Atau yang kedua, seharusnya membaca Al-Quran pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menimbulkan kesombongan pada dirinya. Wah, saya hafid Al-Quran. Nah, si A itu baca saja masih blekak-blekuk, misalnya seperti itu. Wah, saya sudah khatam, bulan Ramadan belum habis saya sudah khatam 5 kali. Tetangga saya itu apa itu kerja terus, gak sempet baca Quran. Timbullah kesombongan pada dirinya. Maka kalau kita baca tafsirnya Imam Qurtubi misalnya, beliau mengatakan, fa in kanat khati'atur rajuli kibran fala tarjuh, wa in kanat khati'atuhu ma'siyatan farjuh, wa kanat khati'atu Adam alaihi salam ma'siyah, wa khati'atu iblis kibran. Beliau mengatakan, barang siapa apabila seseorang itu kesalahannya adalah karena kesombongan, dosa yang dia perbuat itu kesombongan, maka jangan harap atau kecil harapannya dia itu mau bertobat kepada Allah. Apabila kesalahannya itu muncul dari maksiat, maka harapkanlah untuk dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, Adam alaihissalam itu kesalahannya adalah berupa maksiat, sehingga dia masih bisa bertobat kepada Allah. Tapi lihatlah iblis, kesalahannya berupa kesombongan, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kita berta'awud sebelum kita itu membaca Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga, yaitu nafas, diterangkan oleh Imam Ibnu Baz, asy-syi'ru al-madmumah, yaitu nada lagu-lagu ataupun irama yang tercela. Maka ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita terjerat oleh tipu daya setan. Kita mementingkan irama, kita mementingkan lagu,
akan tetapi jauh sekali dari tajwid yang benar, jauh sekali dari kaidah membaca Al-Quran yang benar. Maka orang-orang yang seperti ini ditakutkan jauh dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jerat-jerat syaitan, termasuk ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.